lomba pakai telepon zaman dulu mah di telepon ya, bukan pakai handphone, masih telepon rumah. Jadi di telepon radionya, lalu lo harus menyanyikan lagu ciptaan lo sendiri. Saudara gue tuh pengen gue ikutan hanya demi mendapatkan tiket Dufan gratis sebenarnya. Ini kenapa kan telepon gue? Ini ya maksudnya. Ternyata gue yang menang. Gue yang menang saat itu, langsung diumumin pemenangnya, lalu langsung di-announce hadiahnya. Nah, I Will Fly diberi kesempatan untuk direkam secara akustik di studionya Mas Teng. Ternyata yang tadinya mau diputar 7 minggu, jadi 7 bulan karena banyak request. Lu sempat sakit juga kan? Kondisi namanya dystonia. Oh, berarti di situ tuh trigger terakhirnya lu akhirnya kayaknya nggak kuat gua gitu ya. Iya. Gue bilang gini sih, gue akan fokus sama penyembuhan dulu, terus habis itu sementara band-band jalan aja dulu. Gue nggak tahu mau nulis lagu apa, nggak ada ide, nggak ada inspirasi. Ya mungkin Arif juga lagi melewati fase susah gitu kan. Inilah saatnya untuk menyudahi karir atau gimana nih gitu. Antara lanjut atau bubar tapi glory. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear Band bersama sahabat saya dari 10 to 5. Coba disebutkan dari sebelah sini gelandang. Sayap. Main gitarnya, Main gitar, namanya Ardi. Halo, saya email pada vokal. Ibu email ya, kalau ibu email karena sambil menjahit. Asik. Pemain bass? Ya, saya Arif pada bass. Arif bass. Saya bertahan drummer. Thomas. Ini dulu sempat ngetop waktu di Sembako ya. Bukan? Bukan dong. Itu Thomas George ya? Thomas George. Oke, jadi dulu kita pernah sekitar 2 tahun yang lalu, karena anaknya sudah 2 tahun ya waktu dulu. Pas datang tuh email sendiri. Itu kita personal ya. Iya. Waktu itu kita ngomongin soal mermaid dan nggak tahu pada saat itu ternyata lagi isi. Jadi gue beliin, bingung gue beliin sarapan dia karena lapar. Ternyata sekarang udah 2 tahun. Dan waktu tahun 2020 atau 2019? 2020 ya. Dulu gue pernah bikin acara 58 Concert Room di sini juga. Cuma waktu itu ngeband ya kalian di sini ya. Oke. 10 to 5 apa kabar? Baik. Banget tuh. Kalian termasuk yang jalingkak ya. Jalingkak kenal terus jelas. Jalingkak itu jalingkak itu mereka nggak diam gitu kemana-mana. Karena kemarin ini kan gue baru sempet ada si T5 mau acara sini, ternyata ada collab sama kalian. Iya betul. Itu setahun lalu ada nggak? Setahun lalu ada kali ya. Tapi sistemnya aneh tuh. Lu bawa gimana sih maksudnya? Tukeran single. Tukeran single tapi keluarnya bareng. Keluarnya bareng. Jadi sekarang tuh ada istilah-istilah keren ya, kayak split single gitu. Jadi kita membawakan mengaransemen ulang lagu mereka, lagu Kau, dan mereka mengaransemen ulang lagu You. Oh, Kau juga ya? Iya, juga sama artinya. Makanya tapi keluarnya bareng. Keluarnya bareng. Enggak cewek dulu biasanya baru cowok gitu enggak ya? Ini harus Keluar bareng. 18 plus. Keluar bareng enak. Oke, waktu itu sempat gitu. Ya, lebih ngebom ya. Karena kebetulan 5-5-nya ada sama nih. Yang gue lihat ya. 10 to 5, ini T5. Sebenarnya T5 itu 10 to 5. Jadi udah hampir sama. Yang kedua, lu di mereka lagu Kau. Lu lagu You. Lucu lah, ini tuh gimmick ini ditemukan secara nggak sengaja sebenarnya. Maksudnya kayak kita kan selalu dulu menyadari kalau orang tuh suka kebalik-kebalik ya antara T5 sama 10 to 5. Mikirnya band yang sama. Kalau nggak pernah lihat kalau 10 to 5 vokalis cewek gitu ya, mikirnya ini T5 10 to enggak, bukan. Tapi pada akhirnya kita ketemu ya karena project ini juga
kita ketemu muka, lalu ngobrol, lalu cerita tentang masa-masa dulu lah ya, gitu gimana orang ketuker lah atau nggak bisa. Iya, benar suka ketuker ya. Terus kalau dipikir-pikir sebenarnya mereka juga lebih senior sih dari kita ya sebenarnya, beda 5 tahun lah, lebih duluan berkarir. Oh iya dia 90-an kan, 98 jadi kita sungkem ya sebenarnya gitu. Oh, iya. Cuman ya seru aja akhirnya gitu berkolaborasi karena ide obrolan bantal ya ini Bapak Ken Basarino ya dengan timnya T5. Oh sebantal ya? Sebantal. Tapi nggak seguling. Yang penting itu. Sebantal nggak seguling tapi selimut. Ini udah mulai aneh ya. Gitu lah. Ini iseng awalnya. 10 to 5 itu dulu kan sempat kita juga bingung ya. 10 to 5 tuh waktu pas keluar nih. Ini tuh sebenarnya bandnya jazz, bosas, orang yang awam nih. Iya. Akustik kan kah gitu. Karena begitu keluar tuh lagunya kayak akustik. Itu bener gak sih menurut? Iya, mungkin karena single awalnya emang akustik ya. Jadi memang orang mikirnya 10 to 5 yang mana sih? Itu loh yang akustikan gitu. Selalu ada kata kayak gitu. Kalau masalah pengkotakan musik, jujur kita nggak pernah mengkotak-kotakan musik sih, karena ini masing-masing juga racunnya lain-lain nih gitu. Jadi iya kalau lu gak tahu. Jadi mencampurkan 4 kepala itu ya itu tantangannya, itulah yang membuat 10 to 5 seperti apa yang terdengar sekarang ini. Kalau budak Ainam bilangnya apa? Senja, kayak musik senja. Iya. Senja itu apa artinya sore ya? Sore. Musik senja, musik santuy ya? Buat ngopi. Iya. Kan? Kalau di Spotify mah apa bilangnya kopi kustik. Kalau zaman kita bukan. Kalau zaman kita dulu musik kelas atas. Zaman dulu gitu, ngomongnya gitu karena adanya di kayak di lounge ada lagu-lagu. Kan nggak ada di warteg lagu-lagu. Ada di lounge. Ya kan coba mau di warteg. Bila gua ada. Oke. Yang mencetuskan nih. Bikin band yuk. 4-an. Wah. Itu harus kembali ke Mas Arif nih yang OG. Dulu sih pas lagi pertama kali itu iseng aja sih. Pasti. Emang awalnya selalu coba-coba ya. Gue boleh sini. Oke. Jadi mantan gitaris gue tuh dulu itu pas di Perth Australia itu mampir mau apa? Dia mau minjem assignment. Tugas. Kuliah. Sorry, saya bahasa Inggris udah dilupain soalnya sama saya. Gimana? Iya, terus ngeliat di kamar gue kok ada ampli bass. Lu main bass ya? Iya. Gue main gitar, main yuk. Kita bareng. Ya udah, akhirnya. Ternyata dia punya studio. Oh, dia juga ternyata main gitar. Ini ya, main musik juga. Belum punya band juga. Belum punya. Oh, oke. Terus kita cari drummer. Terus udah ketemu kita bertiga, kita sepakat nge-band. Drummernya orang sana juga. Oke. Terus konsepnya apa nih? Ya gak tahu. Terserah aja. Terus ya udah akhirnya kita segala macam lagu kita mainin. Iya. Karena tapi bukan ngerok. Sempat rock juga. Ngerok juga. Oh, oke. Pas lagi awal-awal tuh Tentu Rock ya namanya dulu pasti ya. Sempat ya. Namanya juga bukan Tentu Rock ya. Belum Tentu. Band memang dibuat dengan konsep random. Iya, karena mereka tuh pengen ngabisin waktu weekend aja kan kalau di luar negeri ya. Mereka anak kuliah mau save money lah ya kan gitu. Jadi cuman jamming aja gitu. Nah, itu anak kuliah di luar tuh gitu. Kalau kalian yang pernah nanya gimana kuliah saya kayak gitu. Oh iya. Enggak. Dulu mah nama bandnya apa? Dulu namanya Universe. Oh, Universe. Umi lah gitu kayak sebelum ke 10 to 5. Universe tuh maksudnya university first. Oh, bukan Universe ya. Bukan. Ternyata saya kuliah dulu. University first. Aduh kemarin gak tulisnya, iya kan alay. Uni 1 ST gitu kan. Nama bandnya biar direstui sama bokap.
Universitas dulu. Cari muka sama orang tua. Iya. Itu kalau lo datang ke gue dengan nama itu gue gak suruh ganti juga sih. Emang lu kuliahnya beres? Gue beres. Alhamdulillah beres. Ya ijazah Lu ada. beres gak? Beres. Enggak. Lu anak band lu. Itu dia. Dulu gue namanya bukan Universe. Unilas. Universitas Las. Sama Unilever. Unilever ya. Kebanyakan university jadi sakit liver. Oh gitu. Oke. Itulah. Berarti lu awalnya belum ada mereka berarti ya? Belum ada. Belum. Kok bisa lu tiba-tiba bareng sama mereka yang di Indonesia nih ya tepatnya? Iya. Padahal di Australia. Di Australia juga lu belum rekaman dong, cuman ngeband gitu doang. Ngeband aja, emang bener-bener ngisi waktu buat peluang aja. Oke. Yang Berarti penting smashing gitu loh. Sembarang aja mau kita main ini semua lagu-lagu rock. Kebanyakan lagu rock ya ya dulu. nggak kebayang sih lu bawain lagu rock. Terus Tapi gue emang darah daging gue tuh emang dari dulu emang senengnya jazz. Jadi pas kan lagi mainin lagu lu rock, cocok, jazz tuh cocok, lu jazz cocok. gue combine dengan bassline-nya jazz. Oh, jadi apa tuh? Nah itu. Jadi aneh ya? Nah itulah. Ya kan Oke. Tapi konsep itu ternyata kita suka gitu loh. Ternyata kita Iya. suka. Jadi lu dibilangnya dulu jazz rock lah kalau itu ya. Begitu kita balik ke ini Indonesia. Dulu kan gue punya vokalis cewek ya. Terus vokalis ceweknya memilih untuk menikah dan berkarir. Akhirnya ketemu email lah. Nah ketemunya di mana ini kan? Jadi gini, ketemunya itu kayaknya dari sakit hati deh, Ya, lah dari bari jeng lieur gitu. Untung kacamata nggak di sini terus. Di bawah. Kayak kecil lagi kacamata di bawah. Di bawah gini. Apa? Ambil aja tuh di plastik. nenek-nenek banget gua. Aduh. Jadi kita tuh ketemu di tahun 2001. Mereka tuh semua udah lulus nih ceritanya dari Australia. Terus akhirnya pulang ke Indonesia. Gue masih kuliah kayaknya ya. Gue masih kuliah di Tarakanita. Terus iya sekretaris dulu teh ya saya teh. Boleh. Terus udah gitu. Ada cerita nih di mana emang gue tuh udah ngeband, terus gue tuh dijanjikan lah oleh seorang yang bernama Nikita Dompas. Jadi Nikita itu punya band namanya Susu kan? Iya dulu. Terus dia tuh, kan dia. iya ngetop Susu, keren lah gitu kan. Terus dia tuh sempat bilang bahwa kalau vokalis gue mau cabut atau gimana, intinya dia mengaudisi gue untuk menjadi vokalisnya Susu gitu. Tapi entah kenapa ya itu juga ingatan gue tuh agak blur. Intinya Nikita tuh memutuskan Susu tuh bubar aja dulu saat itu. Jadi kayak gue tuh dikasih harapan agar ada PHP nih ke gue nih gitu. Gimana dong, padahal gue baru pengen jadi vokalis gitu kan, baru pengen ngeband. Yaudah deh, gue kenalin lo sama, gue ada teman lagi nyari band, Arif kenal nih sama Nikita. Kata siapa tuh? Kata Nikita. Lu temenan Nikita Dompas. Jazz dong ya kan. Bukan gini, jadi gimana ya? Gini kali. Gimana? Letik. Jazz gimana tuh tandanya? Oke. Terus ya udah kayak gue kenalin sama teman gue, dia lagi nyari vokalis gitu, cewek. Oh gitu ya, iya. Tapi bandnya yaudah ntar lu lihat dulu ya. Dia bilang gitu kan. Oh ya udah oke gitu. Dikenalin lah sama Arif akhirnya. Terus dari situ ya kita kenalan. Personil awal adalah Arif, Robin, dan Polta tadi. Yang tadi itu kuliah di sana. Ya, ini bertiga semua kuliah di sana. Ya udah, nggak ada personil lain lagi. Cuman dari situ emang awalnya tidak pernah terpikir untuk profesional. Emang kita cuman ketemu ngeband, terus gue kaget gitu mereka punya lagu banyak banget kan. Masih zamannya pakai folder tau nggak? Oh, mereka udah bikin lagu banyak. Banyak, udah punya stok lagu banyak. Gue bilang ini lagu mau diapain sih gitu? Enggak, kita main-mainin aja. Jadi kita tuh jarang banget mengcover lagu orang, Arif sebenarnya. Jarang. Bawain lagu sendiri, tapi nggak ada. Ini kayak di luar negeri. Luar negeri tuh begitu. Kalau ngamen tuh bawainnya lagu sendiri. Iya, nggak pernah ada pemikiran mau kayak rekaman atau apa, karena kita semua juga kerja pada saat itu. Gue juga Emang lu kerja juga? Sempat ngantor gue. Di bidang? Sempat jadi sekretaris, Bapak. Rok pendek dong segini dong. Kepan. Terus. Ya udah. Terus akhirnya disitulah 2001 terjadi. Lalu kayak kita sana sini sana nggak pernah manggung. Kerjanya cuma latihan di Ray Bay. Ingat nggak? Di Ray Bay. Itu di mana ya? Ada tuh di jalan apa tuh Ray Bay, lupa gue. Di Kemang lah. Bukan di Kemang. Bukan di Kemang dong. Aduh apalah ya. Masa Mawati bukan sih? Bukan. Tapi intinya yang jaga studio Ray Bay itu kan rockstar banget ya. Tahu kan siapa tuh mantan suaminya? Ini kan
ini kan personilnya siapa gitu ya, pokoknya yang apa dulu pernah sama Ayu Azari di Gosip. Getah bukan? Iya bener. Getah. Iya pokoknya yang jaga. Iya. Wah ini gila dia kalau jaga studio doang, di rumah pakai flanel, pakai boots segini. Tapi ya udah intinya kita selalu latihan di Rebe, lalu kita latihan di Nayanda Kanca, Odessa, pokoknya studio lama lah kita lah. Bosarita. Odessa sekarang udah nggak ada kan? Masih. Udah kota sekarang. Oh iya. Oke, terus. Jadi nyambung nih. Mantep. 9 nih. Oke. Jadi ya itulah. Skornya 9. Awal-awalnya gitulah kita ketemu. Cuman ya memang tidak pernah terpikir akan menjadi musisi profesional di tahun-tahun itu, sampai di 2003 ada kesempatan untuk mengikuti lomba di sebuah stasiun radio. Iya. Itulah ya. Berarti lu waktu pas mulai ini belum ada Thomas atau belum ada? Belum. Kita baru. Thomas sama Ardi diangkat di tahun 2018. Oke. Ini kita ngomong di situ, berarti ada Poltak sama Robin. Berarti berempat juga konsepnya. Iya. Lalu di tengah-tengah kita ada merekrut sepupu aku, Didit namanya. Jadi formasi I Will Fly yang pertama itu 2004 berlima sebenarnya. Oh, ada yang dia pegang apa? Oh, gitar juga. Jadi emang dua gitar dulu konsepnya, akustik dan melodi gitu. sama rhythm tuh. Oke. Jadi lu bikin nih, itu berarti single pertama lu tuh, si I Will Fly. I Will Fly, single yang tanpa sengaja ya maksudnya. Oke, lu bikin itu kan meledak tuh lagu itu. Dan gue bilang bagus banget, light tapi nempel gitu kan lagunya. Dan waktu itu lagi zaman-zamannya Inggris invasion gitu kan. Britpop, tiba-tiba lu keluar dengan itu gitu kan. Oke. Gimana lu pas bikin lagu itu, lu kan berarti kan diterima label dulu atau lu bikin sendiri dulu demonya atau masternya? Itu sebenarnya lagu dibikin pas lagi di Australia. Lagunya dibikin? Iya, lagunya dibikin. Ditawarkan di konsep Tentu yang zaman dulu pas lagi kita di Perth. Nggak bener-bener dijadiin rock, nggak bisa kan? Iya bisa sih kalau maksa. Ya bisa aja sih, kalau maksa bisa. Tapi intinya sih itu I Will Fly itu lagunya salah satu lagu Tentu yang terbuang. Yang di folder yang lu nggak pernah dibuka lah. Nggak pernah dibuka. Kalau ada yang denger nggak pernah dipamerin lah lagu itu. Benar. Yang lainnya yang keren. Bukan lagu juara lah. Oke. Ya terus habis itu entah kenapa email memutuskan di rumah itu kenapa lagu itu ya Mel? Jadi gue tuh ini kan lagu Six Sense ya. Nggak, maksudnya gini loh. Dulu kan gue jazz banget ya. Tapi gue kalah sama anak-anak nih. Kalah suara maksudnya. Kalah suara. Soalnya sih drummer gue lebih suka Red Hot Chili Pepper. Terus funk banget. Vokalis gue suka R&B, terus gitarisnya. Oh lu kalah lah, udah ya lu kalah lah. Ngalah jadinya. Kalah. Bikin dia yang milih. Iya. Nah, jadi cerita milihnya adalah gini, kan ada lomba di Mustang FM itu. Oh iya, lu cerita. Gulali Kustik. Gulali Kustik itu adalah satu event radio yang menurut gue sih cukup sukses mengorbitkan ya band-band kayak Krispati, Gemala, terus itu dari situ ya? Itu dari situ awalnya dia dan 10 to 5. Apa radionya? Mustang FM. Mustang, oke. Nah, di situ waktu itu penyiarnya adalah Riko dan Molan dan Riko Ceper, Molan dan siapa kita tuh lagi. Si Molan yang sekarang Gen FM. Betul. Oh, itu marah. Jak FM kalau nggak salah Molan sekarang Jak. Nah, terus intinya mereka itu bilang bahwa ini adalah kontes cipta lagu Gulali, cipta lagu sendiri, cina gitu kan. Karena Rikonya cadel ya. Cipta lagu sendiri. Jadi haruslah lagu Cicing, mana herek nyelas ya, gue tahu. Berarti ATM apa tingkatannya ATM? Aku nggak ATM sih katanya. Ambil tendili maninya. Suka yang wae. Bener goblok gitu. Iya, lagi tendili. Lali bener.
bener. Oke. Nah udah nih, jadi emang konsepnya itu adalah katanya lu kan lomba pakai telepon zaman dulu mah di telepon ya, bukan pakai handphone, masih telepon rumah. Jadi di telepon radionya, lalu lu harus menyanyikan lagu ciptaan lu sendiri, baik pakai instrumen boleh, mau yang gampang aja, mau gitar, mau misalnya pianoan atau akapela. Nah waktu itu kan saudara gue tuh pengen gue ikutan hanya demi mendapatkan tiket Dufan gratis sebenarnya. Ini kenapa kan telepon gua? Telepon sana. Ini ya maksudnya. jadi kan gue tuh merantau lah ya di Jakarta. Gue tinggal di rumah tante. Nah saudara gue ini bilang, "Ma ikut deh Mel, gulali gitu. Kayak Ai tuh pengen menang ini tiket apa sih hadiahnya gitu? Itu tiket Dufan, lumayan buat 2 orang." Gue bilang, "Hai itu doang." Iya. Tapi abis itu ntar lagunya diputerin di Mustang gitu. Kan kamu lagunya banyak. Terus gue kayak anjir pede gak pede kan ya gitu. Tapi akhirnya itu laku banget itu event itu. Sampai kalau nelfon tuh susah masuk. Nah akhirnya ringing dan masuklah, diterima sama Riko gitu. Terus kan ya gulali gitu kan gitu. Terus gue menyebutkan kata sandi biasa lah ya gitu kan. Gulali kata sandi. Terus habis itu iya siapa nih gini nih. Oh ya email. Nah gue tuh nyebutin nama email. Gue tidak menyebutkan nama band waktu itu. Nah terus dia mau nyanyi apa Mel. Terus gue kayak sambil pegang folder. Aduh apa ya. Terus akhirnya iya ada lagu tapi bahasa Inggris nggak apa ya. Oh gitu, wah jago nih pasti Inggrisnya kata gitu. Terus kayak abis itu gue bilang iya yaudah lo nyanyi dikit aja ya, nggak usah panjang-panjang, jadi 1 verse sama 1 ref gitu. Oke. Lo pakai alat musik apa? Aduh sorry gue kayak akapela deh, gue nggak ada, emang nggak ada serius instrumen gue. Iya jadi lo nyanyi gitu. Terus blessing in disguise. Terus nyanyilah gue background musiknya ayam ya. Dengan backsound ayam. Karena om gue tuh punya peliharaan ayam. Gak diem-diem si ayam itu kan. Oh berarti mirip kayak yang video yang make up itu ya? Jadi begging vokal. Kesel banget gue. Jadi si ayam itu pengen terbang. Iya kesel kan. Si Ai tuh di sebelah gue lah ya, dia nemenin gitu kan. Karena dia juga ikut nguping kan gitu, pakai inilah. Terus ya udah akhirnya gue cuma nyanyi, "Oke, thank you Mel, nanti kita umumin saat lagi ya," gitu. Jadi gue tuh ada beberapa peserta. Ternyata gue yang menang saat itu, langsung diumumin pemenangnya, lalu langsung di announce hadiahnya. Nah I Will Fly diberi kesempatan untuk direkam secara akustik di studionya Mustang. Dengan ala kadarnya aja, pakai mixer mereka, cuman produksian mereka lah gitu. Iya, produksi radio lah gitu. Karena mereka mau airplay gitu loh. Mereka mau airplayin, bilangnya sih cuma 7 hari. Jadi pemenang itu dapat eksklusivitas 7 hari pemutaran lagu yang hasil rekaman tadi. Lu langsung bilang dong. Iya, gue bilang saat itu gue langsung kayak, guys, kayak masuk nih menang ini, gue apaan sih gitu. Terus gue ngasih tau Robin ya waktu itu kan. Robin akhirnya kayak ya pokoknya dia percaya nggak percaya juga, dan kita kayak nervous gitu karena untuk pertama kali kita ke studio Mustang yang di Wisma Antara waktu itu. Oh, Wisma Antara. Wisma Nusantara lah di situ. Ya udah. Jadi pertama kali ke situ, terus kayak dengan seadanya, gue inget banget pakai mixer radio cuman 8 channel. Lu bobas. Cuman Robin doang yang rekam. Jadi yang versi yang akustikan itu yang pertama kali banget direkam di Mustang. Cuman gitar dong? Cuman vokal gitar aja tok. Dan jadi datang cuma lu berdua? Cuman berdua. Tapi kan gue akhirnya jelasin bahwa sorry gue pengen revisi gitu, I Will Fly itu sebetulnya lagu band gitu, bukan nama email. Karena kan dia bilangnya di radio I Will Fly by email, pemenang minggu ini, kayak gitu-gitu kan. Terus gue bilang ini ada nama bandnya, namanya bandnya 10 to 5 lah gini-gini. Dari 7 hari pemutaran, karena banyak request, sampai banyak yang datang minta mixtape. Ngerti nggak mixtape apa? Mixtape masa nggak tahu. rekam pakai gitu. Kaset. Iya, jadi tuh banyak yang datang ke radio. Kak mau dong direkamin gitu, jadi gelap tuh jadi kayak ngerti nggak sih, karena kita kan belum rekaman, jadi sampai sebegitunya minta sampel. Iya, jadi kayak membludak banget. Terus dari 7 minggu jadi 7 bulan akhirnya pemutaran, jadi diputar terus akhirnya, jadi kayak hampir setahun kita tuh kayak dan belum rekaman. Belum. Oke, itu gara-gara ayam gue rasa. Ayamnya main terbang deh. Disitulah semuanya turning point buat kita semua. 7 bulan kayak dengerin lagu sendiri, terus tapi kayak mikir, dan hanya di Mustang ya, karena kan itu kan eksklusivitasnya Mustang gitu. Ya udah sampai tiba-tiba kalau dari cerita produser kita waktu itu Pak Dede, dia tuh katanya lagi jalan-jalan, biasalah produser kan kerjanya jalan-jalan ke radio ya gitu, lihat-lihat ada yang keren nggak, artis siapa gitu. Nah dia tuh lagi jalan nih di Wisma Nusantara, lagi dari Kiss FM katanya jalan-jalan kemana, kan satu gedung gitu. Tiba-tiba set dia denger ref, itu ya gitu, dia denger terus langsung
saha ini Kela. Terus dia nanya nih ke MD-nya gitu, yang which is pada saat itu MD-nya Mustang tuh adalah ex manager kita gitu. Nah terus ya udah nanya saha band mana ini, band lokal kok gitu. Ya orang ini orang mana karena aku orang Sunda jadi sempat dibilang band Bandung gitu kan, Bandung gitu. Kalau saya orang Sunda, terus ya udah dari situ dia cek mana kontak gitu. Nggak ada kontak orang kita, nggak ada manajer, nggak ada apa. Tapi kan tadi by email. Oh, email nama lu, sorry. Gua kira dikabarin by email. Gue menyerah kalah gue. Menyerah kalah. Lebih parah dari lu ternyata. Oke. Gila lu sebegitu beruntungnya lu dengan telepon doang ternyata lu dapat tiketnya. Setelah dapat tiketnya nggak ngajak gue, saudara gue juga nggak ngajak gue ke Dufanya. Jadi Dufanya emang nggak ikut? Nggak ngajak dulu. Yang dia tuh siapa gitu perginya. Ya tapi lu udah seneng kan? Ya gue sih happy, dia juga happy. Datang ke sana cuman sama Robin. Jadi ibaratnya lu berdua doang ya? Berdua doang. Batman dan Robin. Set jalan. Ternyata yang tadinya mau diputar 7 minggu. Jadi 7 bulan karena banyak request. Jadi karena lagunya meledak, intinya gitu sih. Dan pada saat itu lu juga nggak gini. Wah kita bikin nih demo. Nggak juga. Nggak expect apa-apa. Itu lu orangnya cuek atau gimana? Kita serahkan pada semesta. Bukan itu. Kalau bikin demo itu diserahkan sama operator. Lebih mungkin karena keinginannya tercapai kali. Iya, tiket Dufan. Udah, kayak kita tuh nggak punya ambisi lain, kayak udah cuman karena pada saat itu yang kita pengen adalah manggung. Oh, karena lu kerja. Karena kan semua udah ngantor nih. Iya. Kerja dulu. Nggak, tapi inget nggak Rif? Ada. Iya dong. Kita akhirnya manggung, Mustang ulang tahun. Ingat? Oke, akhirnya. Full band. Ini sebelum rekaman, ini perdana nih, sebelum rekaman, sebelum bahkan kita punya album lah kayak gitu ya. Jadi Mustang itu berulang tahun, lalu dia mengundang band-band yang diorbitkan dari Gulali Musik ke acara program Gulali untuk main live gitu. Bahkan Krispati juga main kok, Gemala juga main kalau nggak salah ya, seingat aku. Kita main lah, dan masih ingat banget kita main di parkiran Pasaraya Manggarai. Anjir. Iya, pada saat itulah gitu. Ya udah, gue juga kayak gue inget banget anak-anak tuh kayak kita manggung pakai baju adanya lah, kaos apa gitu, kayak nggak ngerti lah gue. Udah yang penting kece gitu. Dan kita kayaknya mainin cuman beberapa lagu gitulah, termasuk. Tapi bagus sambutannya. Kenapa? Iya, sambutannya sih bagus, tapi ya masih yang kayak nggak nyangka banyak yang hafal lagu I Will Fly gitu loh. Itu tuh sebenarnya yang priceless tuh itu ya. Yang priceless itu. Kok ada yang tahu lagu kita gitu ya? Iya kan? Iya. Buat untuk bikin merinding. Iya, merinding. Iya. Kok tahu sih? Dan kita belum main rekaman lagi. Iya, belum rekaman gitu ya. Oke. Akhirnya ketemulah Pak Dede Yusuf itu. Pak Dede Suryana. Oh, Dede Suryana. Pak Dede Suryana akhirnya ngambil kontak lu. Siapa yang pertama di kontak? Iya, tapi sebelum Pak Dede Suryana sebetulnya label-label besar sempat ini juga sih. Wah, udah mulai sombong kalian. Sombong penting. Kan bukan sombong, itu namanya ria. Oke, label-label besar. Tapi mau sombong gimana ya, ditolak juga sih sama label gede. Jadi kumahnya. Jadi ya kita tuh takut lah untuk, karena ya label besar banyak banyak menuntut banyak, juga ekspektasinya besar juga, sementara kita tidak bahkan terpikir untuk fokus di musik waktu itu ya. Passion semua kalian di musik. Kerja. Iya, passion semua di musik, tapi ya semua tuh kayak bertanya, ini beneran gitu kan. Nah, akhirnya kontrak yang paling fleksibel buat kita, paling ramah ya, dan tidak menuntut banyak adalah dari Pak Dede ini yang mewakili Explosive Records. Jadi Explosive Records itu anak perusahaannya Blackboard. Kan Blackboard dangdut kan. Dia punya Explosive divisi pop lah. Pak Dede. Akhirnya selain 10 to 5 itu siapa lagi ya? Psychoji sama Kafein sempat di bawah beliau juga. Ya. Psychoji, Kafein, lalu ada Dikta, lalu ada Beat ya sama Adit. Oke. First album berarti lu langsung dikontrak zaman lu ya. Zaman lu itu waktu di Kodede ini, lu langsung dibayar flat atau memang sudah royalty sistemnya? Lupa ya, gimana sih ceritanya dulu? Kayaknya ada advance deh. Kayaknya ada advance deh. Aja. Berupa advance, tapi udah royalty ya. Iya, udah. Gue ingat banget dibayarnya pakai cash ya. Iya, pakai cash. Gede dong. Koin lagi.
Celengan. Koin. Kayak celeng. Oke. Dibayar Cash, situ. ya. Berarti begitu lu mau menandatangani kontrak lu bikin berarti langsung 10. Kalau dulu kan jarang single. Dulu tuh album ya. Album kita 10 ya? kontrak waktu itu album. 2+1 bilangnya. Oh, 2+1. Gue masih ingat 2+1. Jadi satu itu adalah album kolaborasi. Berarti 2 tahun ya. Iya. Kontraknya 2 tahun, tapi kalau jadi satu masuk 3 jadinya. Iya, semacam itulah 2+1. Oke, waktu keluarin itu berarti lu udah memutuskan untuk tidak bekerja atau while kerja masih juga? Masih kerja paralel. juga. Oke. Oh, ini susah lah nyelepasin waktu itu kerja gimana? Nggak bisa. Ya, karena kan gede. Gue juga. IT. IT. Gue juga susah. Ini orang IT kedua di Indonesia. Orang pertama Po IT. Oke, jadilah keluar. Meledak dong. Alhamdulillah. Meledak dong itu lagu. Hates. Wah, gokil. Dulu ya, zaman pada saat itu 2000 berapa ya? 2004. 2004. Itu kan kita lagi Britpop lagi masuk semuanya nih kita. Iya, Gua 2002 2003 tuh lagi disebutnya perang bintang. Karena penjualan tuh di atas 1 juta semua dulu. Ada beberapa band. Iya, Masuk gua tuh termasuk Elemen, Dewa, Iya. Silon Seven, terus ada Kayaknya ada Peter Pan nggak sih? Ada Peter Pan nggak sih di zaman itu? Ada Peter Pan Oh belum ya, ya? baru masih ya? minta foto sama gue dulu. Ya itu lah pokoknya itu ya. Iya. Dan tahu-tahu lu tahun berikutnya lu keluar dengan gaya itu kan. Iya, Dan meledak pula gitu. Wah, kita udah mulai gini nih. Wah, pergeseran Iya, goyang. gaya musik nih. Tapi gua mau ke situ juga dong nggak bisa ya kan ya udah di situ. Beda-beda, Dan ya. lu keluar tuh di situ. Nah, kayaknya pada saat itu bermunculan juga bareng atau setelah lu apa sebelum lu gua nggak tahu ada Moka yang hampir-hampir ada juga yang gaya-gaya kayak lu, Cinnamon keluar pada saat itu kan. Kalau Laluna juga kan. Laluna betul. Kalau nanya-nanya mereka sih kayaknya mereka tuh pas kita gimana ya, mungkin karena kan mereka di Bandung ya, jadi pergerakan musik Bandung kan rada beda nih ya gitu. Iya. Nah jadi lebih sendirian dia. lebih indie lu kan kita kayak indie gitu. Nah kayaknya sih Moka udah gerak udah lama nih di Bandung, tapi baru kedengeran karena kita di Jakarta kayak ya mendobrak ngebukain gitu ya. channel, akhirnya ya mulai Moka masuk betul. Jadi ya Tapi aku rasa rumput sih mereka sih. sebenarnya duluan sih mereka sih, yang udah Englishnya duluan mereka dari dulu. Duluan, tapi yang menjadi publik menerima mungkin di kalian tuh, dar gitu kan. Meletaknya Jadi kayak akhirnya pas mereka kita baru dulu kelihatan semua jadinya akhirnya. Iya benar. Dan pada saat itu yang gue tahu itu juga nggak tahu gue norak atau kurang update. Tapi kaget juga ngelihat video klip lo kan terima telepon gitu kan, terus ada gambar-gambar. Gue nggak tahu itu pertama kali atau bukan, tapi gue ngeliat bisa juga ya bikin gini gitu ya, kayak tulisan tangan gitu kan, cerah hati. Pop tuh cerah hati langsung di situ. Kita langsung pengen tahu yang bikin klipnya siapa gitu. Nah itu juga yang konsep kalian juga, lu juga lagi. Iya konsepnya sih. Konsep ini video klipnya dari lu pengen begitu apa dari dia datang? Karena kita dapetnya dari itu cerita dari iya berdasarkan tadi cerita telepon, makanya Kemot dapat ide sama tim cerah hatinya tuh untuk ya udah telepon aja, ceritakan ini kan emang lagu ini kan LDR kan ceritanya, LDR Australia Indonesia lah ceritanya gitu. Jadi dari LGBT LDR LDR udah panik anak-anaknya udah panik apa sih bukan jarak jauh apa LGBT salah. Jadi karena berdasarkan cerita awalnya nelpon ya kan gitu. Jadi si Kemot tuh mikirnya udahlah dari telepon aja ide nih kayak bikinnya kan telepon kan adalah sarana ya. Dulu LDR kan teleponan gitu kan. Ya mungkin dari situ juga. Nanti kalian lihat ya. Nanti kalian lihat yang kita bicarakan ini lagunya I Will Fly. Itu video klipnya pada zaman itu ini one of a kind. Jadi lu lihat lagunya ini yang meledak ini ada judulnya I Will Fly. Itu meledak dan video klipnya lucu banget gitu. Jadi bukan yang keren-kerenan, tapi lucu gitu. Pada saat itu sih, pada saat lucu. Belum ada senyum sendiri. Gitu. Belum ada lah yang bikin video klip kayak gitu. Pada saat itu. Jadi sesuatu yang beda. Nah keluar. Bisa boleh tahu nggak terjual berapa? Kan masih ada fisik nih dulu. CD, kaset. Dulu kita dapat 75.000 ya. Iya, kita dapat Golden Award sih karena 75.000 dapat Gold. Jadi ya karena menurut mereka ya label ya maksudnya
pencapaian terbaik untuk single berbahasa Inggris bisa penjualan setinggi itu sih. Iya itu juga. Kalau kaset sih kita nyampe waktu itu tinggi juga sih kaset lumayan ya. Cuman waktu itu kan CD ya gitu, pas dapat 75.000 kita dapat golden akhirnya. Gila ya. Ini juga ya benar juga tuh. Salah satu grup Indonesia yang membumingkan. Dulu stigma kita beda nih. Bahwa jangan pakai bahasa Inggris nggak laku loh gitu. Betul. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kalau bisa ada bahasa Inggrisnya gitu. Kalau dulu tuh kalau bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia aja, sayang kalau nggak laku. Dipecahkan sama lo. Dang dapat gold ya, gold award, dan memang booming. Baru muncul ada yang pakai bahasa Inggris tapi masih setengah-setengah. Gue masih inget tuh. Indonesia ada Inggris. Nelly tuh bikin. Kan? Benar. Oke. Di album itu berapa single yang dijadiin jagoan? Kalau dulu ngomongnya jagoan. Kalau album pertama sih jagoannya kayaknya hampir setengahnya deh. Jadi kan dulu kan kalau bikin album kan harus 12 cenahnya, bener nggak? 12 lagu ya kan? Set B tuh ya. Berarti 6 dibikinin klip? Iya ada sih. Wah hebat. Ya, ada sih 6 dibikinin klip ya, ada. Itu hebat karena gini. Dulu ya zaman dulu ya Elemen tuh album pertama 2 klip. Meledak tambah 3 klip. Iya. Kalau meledak lagi boleh 4 klip. Iya. Ada syaratnya. Didobraknya dulu cuman sama ya sempet Silon Seven satu album dibikinin klip. Hebat banget kan. Dulu kita 3 bulan sekali baru bikin klip gitu. Lu 5 apa 6? Wow. Dapat kita dibikinin klip. Jadi emang jadi enaknya kalau lu manggung banyak pelurunya. Banyak. Iya dong, banyak orang tahu. Betul. Itu juga yang mungkin mempengaruhi ya udah pastilah kenapa umur kita bisa panjang sampai sekarang gitu. Maksudnya sampai kita juga nggak pernah ngitung waktu, tapi tahu-tahu kayak tahun ini tuh udah 21 tahun ya kita barengan gitu sebagai 21 tahun mah. Jadi ya lumayan tuh udah nyampe ke situ ya. Udah nyampe ke situ gitu. Oke. Album sampai berapa? Kontrak sama 2 album. Sama kalau sama Eksplosif akhirnya 2 jadi plus 2 1. apa 3? Jadi akhirnya 2 plus 1 itu sudah terjadi. 3 album. Nah lalu ada merging. Waktu itu merge perusahaan antara si Eksplosif sama EMI Records. Oke. Jadi kita bergabung dengan tim besar lagi nih malahan. Ini udah kan? major label ya langsung ya. Iya langsung. Ya, In this time nih 3 album ini apa baru lagi? Kayak nggak beda lagi, ini kontrak baru lagi sih. Oh ini udah tahun keempat. Iya udah tahun keempat karena kita ngeluarin album 3. Terus waktu itu gue inget banget transisi dari kaset ke CD. Jadi udah nggak ada kaset lagi nih. Iya waktu itu masih kaset, tapi terus transisi ke album 3 tuh udah soft. Ingat nggak sih dulu zamannya softpack? CD tuh masih baru softpack, belum hardcover. Oh softpack, sorry. Lain softpack. Gue softpack. Bukan. Gak usah diperjelas gitu juga dong. Jadi mantap nih, nyantuknya pas banget. Nah si softpack ini keluar di album ketiga kita lah, transisi ya waktu itu dengan EMI. Terus ya kita sih bangga ya waktu itu. Dan kayak Ardi sama Thomas belum ini. Itu adalah album terakhir dengan drummer kita ya, dengan Poltak ya. Iya, dengan gitaris juga. Berarti album ketiga adalah Poltak terakhir juga iya, tuh. Terakhir, Robin terakhir, Didit juga terakhir. Didit enggak ada. Didit masih Didit dari sebelumnya. Masih bantuin sih sebenarnya ya. Tapi album pertama dia udah caw sih. Berarti ini yang 2 dan 3 ini keluar, lu tinggal berdua dong album berikutnya. Iya sebenarnya semacam itulah. Kekeh juga kalian ya. Oke, cakep. Oke. Di saat itu juga langsung lu ketemu mereka. Ini kalau ngomongin soal pengganti tuh kayaknya udah banyak banget sih. Tapi pada akhirnya memutuskan untuk udahlah kayaknya kalau buat drummer kita bikin audisi aja ya kan. Waktu itu akhirnya audisi. Wih, sama kayak gue lu. Jadi hasil audisi. Kan gue Elemen audisi. Emang iya? Iyalah. Judika tuh dulu ada di audisi gue. Ya. Saya yang keterima. Karena judi kan. Mungkin. Oke, terus. Begini gue. Mbak. Nggak, gue fungsinya gue menghibur lu. Kalau bapak-bapak lu, Rif. Nah, kalau Ardi
Gue jadi raja di podcast kita sendiri aja. Oke. Kalau Ardi itu karena awalnya mungkin Ardi tuh ngikut. Jadi kan aku punya solo project. Awalnya aku ya menemukan dia lah gitu. Jadi ceritanya aku tuh lagi mau vokal coaching seseorang cewek. Nah dia tiba-tiba ada satu gitaris gitu kan yang lagi barengan. Emang vokal ada yang suara kucing. Kenapa? Coaching ya, bukan kucing. Kucing kemarin gue ada yang bisa balik. dilempar nih sebelah gue. Oke. Nah terus dia ada di situ, terus aku sempet nanya gitu kan kayak kamu main siapa aja ini gitu, terus akhirnya ya soft interview lah, soft assessment. Akhirnya aku Terus pikir pas tahu dia adanya Chico coba deh Jericho. main. bukan adanya Chico Jericho. Bukan. Gue kira adanya mirip tuh. Akhirnya gue tarik dia lah, gue bilang ikutnya sama tante gitu. Terus main bareng. Awalnya sama solo project dulu, tapi pelan-pelan aku shift ke 10 to 5 email dulu kan ya. Aku shift ke 10 to 5, ya cocok ternyata dia gitu. Ya udah, cuman ini berdua nih cukup lama sebenarnya jadi additional. Oh, awalnya masih jadi Untungnya- di audisi lo untungnya additional dulu. setia. Oke. Cobalah jadi setia ya. Waktu additional itu lu udah pernah make album belum? Atau make single udah berapa kali? Udah, kalau gue udah waktu itu album daerah waktu itu. Iya. Album daerah. Sebelumnya lu band apa? Sebelumnya sana sini masih Oh, lu session player aja? ada band sih, cuman Ada nggak band? yang Oke. Berarti Bukan anak band ya. Hah? Bukan ada band. Bukan anak band. Ada band. Bukan ada band ya. Bukan Doni ya. Ada band. Ada band. Iya. Punya. Udah. Nah, lu Kalah ya tetap ya. Berarti skornya masih cuma 3 ya. Yo. lu karir di industri musik di sini berarti? karir Atau di sebelumnya? profesionalnya iya di sini. Kan ada yang daerah, ada yang segala macam. Profesionalnya adanya di sini. Iya. Nah, berarti ini bagusnya berarti kan first-nya dia. Iya. Pecah telurnya gue rasa di 10 to 5 sih. Lu, Li? Kalau gue itu emang session awalnya. Session untuk rekaman atau untuk live Untuk juga? live sama rekaman. Lu main sama siapa aja? Gue main itu awalnya emang sama Ibu Email ini di Project Solonya. Habis itu pernah sama Bitri. Oh, Bitri ya. Iya, mana aja tuh Bitri ya? Bitri ada di Udah nggak pakai Ebi ya? Udah nggak pakai Ebi sama iya. Bitri karena harus lebih singkat ya. Iya, karena kan Ebi kan ada Kaligata. Iya benar. Dua. Sampai keseleo jadi gue. Ya sama beberapa artis. Oke, ini juga band pertama lu juga. Kalau band Untuk yang rekaman dan rekaman. akhirnya lu jadi seru. Berarti kayak band baru ya. Iya. Maksudnya ini apa namanya? Bondingnya dapat jadinya. Iya. Oh, ini setia nih dua nih. Setia karena hasil audisi, Thomas hasil audisi 2011 ya. 2011. Nah terus Ardi ini 2012. mulai, and then setahun kemudian aku rekrut dia 2012. Jadi kebersamaan mereka tuh sampai akhirnya 2018 itu mungkin ya cukup lama sih sebenarnya ya, berapa tahun baru akhirnya kayak memutuskan untuk udahlah ya mereka saatnya diangkat untuk jadi member baru gitu. Oke. Nah, sekarang kan naik gaji. Arif kan Naik gaji. juga Arif kan dalam kondisi sekarang ada yang mengganti juga ya. Iya. Iya. Arif sendiri masih kerja Arif sekarang Arif. Masih kerja ya. IT itu tadi ya. Lu fintech malah ya. Fintech ya. Ngeri kan. Jadi jasa pembayaran. Tuh, jasa pembayaran. Iya. Kemarin dapat penghargaan, dapat jasa apa tuh? Oh, nggak ada promo ya. Jasa pembayaran kamu. Beda. Nah, lu kan sekarang lu sempet Hiburan kan Rif? ini boleh gue tanya nggak? Lu sempet sakit juga kan? Ya, gue mempunyai kondisi namanya dystonia. Dystonia. Tonia. Ya. Lu tahun berapa lu bisa terdeteksi itu gejalanya kenapa? 2015. Oh, baru ya. Maksudnya 10 tahun Mbak. Udah. tadinya nggak ada nih sama sekali nggak ada. Sebelum itu nggak sih 2014-an gitu nggak sih? 2014 udah mulai. Udah mulai, iya kan? Udah mulai. Pas lagi kita di Qatar. Ya. Iya. Di mana? Dikatakan 2015. Apa? Di Qatar. Kita tuh Lu manggung di mana lagi? sombong boleh. Jadi
Jadi kita sempat main di Qatar, kita sempat ke Swiss waktu itu manggung. Terus kayak gue sendiri pernah juga berangkat sendiri lebih kemana-mana sempat muter. Tapi yang mengalami sama Arif terakhir tuh di Qatar kita main akustikan ya sama Mas Teguh kan? Mas Teguh. Mas Teguh. Terus itu udah mulai inilah narik-narik lah badannya tuh. Jadi kayak stiff. Terus lalu kita ke Swiss. Nah sebenarnya kayak gue kan belum paham waktu itu kondisinya Arif, karena Arif tuh selalu bilang kayak lo kayak cuman kayak ketarik doang gitu. Jadi kayak seleo gitu lah, kayak nggak enak. Awalnya gitu ya? Itu kayak salah tidur. Awalnya kita diperiksa nggak nemukan apa-apa. Iya karena salah kan tidur. Salah tidur. Jam 10 pagi lu tidurnya pasti salah tidur. Selama 10 hari salah tidur. Harusnya jam 10 malam salah tidur. Jadi selama ini gue salah ya. 10 tahun gue salah tidur. Enggak, kalau bukan yang gara-gara lu kan bass ya. Bass itu kan ada beratnya juga tuh. Enggak, bukan itu, bukan. Bukan. Ternyata bukan itu. Salah tidur kan? Iya. Salah tidur. Bentar, gue serius nih. Jadi 2016 itu karena di Eropa di Swiss itu lagi kan kita di area yang kebetulan snowing all year di Davos. Jadi memang lagi ada. Kita ini ada enak satu banget ya pakai Davos. Iya, ada event. Saya paling banter Tapos. Jawi. Ada event World Economic Forum ceritanya, tetap di invite. Nah itu tuh lagi kalau malam -2, kalau pagi 2 derajat. Jadi kayak nggak -10 malam. Buat malam -10 intinya mah tetap nge-hot gitu ya kalau orang Sunda bilang. Jadi tuh buat kondisi Arif tidak membantu sih gitu, dan kayak tidak membantu itu maksudnya gimana? Karena dia kan udah stiff, udah kaku nih gitu. Terus ditambah cuaca dingin, gue rasa ya dia jadi makin susah gitu loh. Karena tapi udah keadaan udah di sana ya? Keadaan udah di sana. Karena berarti gimana pas main? Pas main juga udah rada ini sih ya. Sejam pertama masih bisa, sejam terakhir ya kita main piano. Kita main 2 jam. Dia bilang piano bass. Berarti di situ tuh trigger terakhirnya lu akhirnya kayaknya nggak kuat gua gitu ya. Itu baru ngejadiin kalau salah. 2016. Iya. Salah tidur. Oke. Tetap. Di situ akhirnya diputuskan untuk Rif kayaknya kayaknya gua nggak siap lagi. Lu yang menarik diri atau gimana? Ya gue bilang gini sih, gue akan fokus sama penyembuhan dulu, terus habis itu sementara band jalan aja dulu. Terus ya sempet ini ya dilema ya, mau kita bubarin apa gimana, tinggal kita berdua ya. Dulu masih dilema itu dari 2013 dulu sama Teguh ya. Iya. Cuman kan album daerahnya masih jalan. Iya. Jadi kita tuh nggak sadar nih dari 2013 kan kita ada single terakhir, ada judulnya Jika. Sampai ke 2018 kita ngobrol masalah mau bubar atau enggak ini, itu nggak ada karya gitu. Jadi maksudnya kayak kita ya lupa juga bahwa dapur belum dia apa-apain nih, kita belum bikin lagu lagi, belum apa lagi. Emang ada mentok sih di situ, dan kita kan berdua songwriter ya gitu. Jadi kayak gue nggak tahu mau nulis lagu apa, nggak ada ide, nggak ada inspirasi ya. Mungkin Arif juga lagi melewati fase susah gitu denial juga sama penyakitnya. Oh iya, lu pasti denial, ada pasti denial. Iya gitu, dilemanya ada, denial ada. Jadi kayak nggak terinspirasi untuk menulis apapun. Gue juga nggak gitu. Jadi akhirnya karena gue sibuk sama solo project juga gitu. Jadi akhirnya nggak ada lagu apa-apa tuh dari 2013 sampai 2019 lah kira-kira gitu. Nah 2018 tuh kita kayak ngobrol bubar atau enggak gitu. Karena udah berapa tahun ya, udah 14 tahun juga gitu ceritanya bandnya kan gitu. Apa mungkin inilah saatnya untuk menyudahi karir atau gimana nih gitu. Berat banget tuh ya ngomongnya ya. Lumayan berat. Sementara udah lama. Coba Elemen pernah kepikiran bubar gak? Wah. Tiap tahun? Enggak. Setiap minggu sih. Jangan dong. Enggak, waktu itu udah pernah juga kayak gitu kan? pernah. Nah cuman akhirnya lu untuk memutuskan siapa yang begini? Sayang udah janganlah, lanjutin aja. Siapa tuh? Lu kan berdua, berarti cuman gue nengok kiri kanan nih. Saksinya Ardi. Ardi yang cerita coba. Ardi, coba deh. Lu lebih objektif nih. Iya, jadi waktu itu kan kita di suatu kafe. Di Swiss nih? Enggak. Okay. Udah. Asik, gue udah pulang. Gue pasti di sana tuh. Udah pulang. Di suatu kafe gitu kan. Si Mbak Imel ini, ayo di ikut. Apain?
ini mau ketemu Mas Arif, mau ngomongin band. Lah, ngapain lo ikut kayak gitu kan? Ya udah ikut aja, makan gratis kan soalnya. Terus akhirnya kita ikut. Udah bertemu lah berdua, terus udah ngobrol. Akhirnya ya dari tadi yang ceritain, singkat cerita Mas Arif ngomong katanya, tapi sayang ya kalau dibubarin ya. Kita udah sekian tahun masih jalan terus karena sebetulnya dari 2013 sampai 2018 itu bukannya kita benar-benar stop break gitu. Masih ada terus. Kita manggung tetap manggung. Cuman karya udah gak ada yang baru nih. Betul, karyanya gitu. gak ada. Kata Mas Arif, sayangnya kalau kita stop, kita istilahnya udah nyampe sini gitu kan. Kita lanjutin aja deh gitu. Karena si Mbak Email juga waktu itu bilangnya ngasih offer ya. Maksudnya ngasih pilihannya antara lanjut atau bubar tapi glory. Iya. Bubar dengan glory tuh maksudnya kayak kita bikin Happy ending. Berarti ada perpisahannya lah. konser lah gitu maksudnya farewell, konser gitu gede gitu ngundang media segala macam, bye for good, terima kasih lalala gitu lah. Maksudnya buat fans juga. Atau maju lanjut tapi harus ada perubahan di band ini gitu maksudnya. Oh, Karena nggak mau cuma pantas. Karena Bener kan juga tinggal tuh ya. berdua doang nih. Bubar tapi glory itu gue Iya berarti gitu. gue konsep itu sering dulu zaman pacaran. Oh gitu. Ribut gede. Udahannya tuh ribut gede gitu. Glory. Oke. Megah ya? Megah. Weh salah. Akhirnya diputuskan. Udahlah jalan lagi. Ya, karena buat Arif kan, Aduh, maksudnya gue untung. menghargai ya tentu saja kan gue direkrut sama Arif juga kan gitu gimana pun juga karena si kejadian kita dong pas tadi ya. Iya. Jadi maksudnya gimana pun juga gue harus nanya balik lu maunya gimana gitu. Kalau misalnya mau lanjut boleh nggak gue gini gitu terus Arif bilang ya udahlah gitu terserah lo deh Mel gue serahin aja yang penting jalan karena buat gue 10 to 5 itu udah branding ini udah kayak anak gue juga. Ya babynya dia. Babynya Arif lah gitu ya udah. Ya betul. So ya. Oke, Kami Rif. di sini. Akhirnya, lu juga kan kondisi tidak memungkinkan untuk main. Belum memungkinkan. Iya, waktu kemarin ini, pada saat itu tidak memungkinkan untuk main. Iya, betul. Akhirnya menerima untuk ini jalan. Tapi lu tetap part of this band. Ya. Iya. But ada stuntman. Iya. Apa namanya? Ya, stuntman lah. Additional lah. Kenapa jadi ke stuntman? Ya stuntman sama. Salah. Ada additional. Itu kalau pasti ya kalau ngelihat ada sedikit aduh kurang gimana nggak gue yang di situ pasti gitu dong Ya. Banget. iya kan aduh harusnya gue yang di sana walaupun lo pasti akan support mengatasi itu gimana tuh Rif? Terima aja sih. Gue caranya sih paling guna adalah ngikut mereka manggung, terus duduk di samping panggung, terus pas lagi mereka menyanyikan lagu I Will Fly, gue ikut mendengarkan dari atas panggung. Iya. Itu rasanya enaknya luar biasa. Iya itu mengobati lo ya. Iya. Itu karya lo yang dinyanyiin yang part of this band. Karena dalam keadaan lu nggak bisa masih ada orang lain yang main bass itu tapi semuanya lain bass lu semua dipakai semua lu ya aransemen lu. Iya. Tapi yang gue salut selain sama dia ininya kalian Apa sih. nih? Lu tuh ini tepuk tangan tadi. Nggak maksudnya apa namanya? Lu kan berjiwa besar Ben. Ya dengan tadi lu duduk di sebelah, gue udah happy. Ya. Lu tetap support. Terima kasih. Tapi elunya juga luar biasa dengan keadaan ini. Lu masih tadi ya sebelum lu datang mereka ngomongin lu sebenarnya. Oh iya benar ya. Terakhir ya. Kan dia datang terakhir. Udah biasa kok emang udah biasa diomongin. Jadi diomongin ada bebas penggantinya tapi tetap Arif yang nanti datang karena dia adalah yang punya band. Iya. Jarang banget band yang seperti itu. Biasanya malah orang berlomba-lomba untuk mengakui bahwa band itu sebenarnya punya gua, bukan dia. Gini-gini banyak yang merubah sejarah. Tapi kalian, Iya. Karena kita dengerin lagu-lagunya ini band baik ini. Serius. Memang bener sih, maksudnya 10 to 5 tuh udah Iya nggak sih? berasa kayak keluarga banget ya. Karena Iya. kita kayak karena konsepnya dari awal pas lagi kita bikin tuh memang bener-bener cuma pertemanan dan berkreasi ya. Jadi kekeluargaan tuh lebih besar daripada bisnis. Iya betul. dan kita pun berdua di saat
masih jadi additional pun kita nggak berasa jadi additional sebetulnya. Iya. Kita di-treat ya as a member. Betul. Gitu. Hanya gajinya aja mungkin yang beda ya. Enggak, tapi dia bilang waktu itu gaji juga sama malah. Sebenarnya. Cuman karena ada ibu-ibunya kali ya. Ibu-ibu lu tahu dong ya kan. Jangankan nggak ngapa-ngapain pasti lu lebih di take care lagi. Lagi ngapa-ngapain aja bikin begini kan. Ya kan? Jadi nanti ini selesai jadi jaket. Udah jadi. Tadinya mau bikin kaos kaki nih jadi cupluk. Makin gede ya kan? Iya. Tapi ya gue salut itu. Dan yang gue seneng lagi adalah kalian masih berkarya terus, karena tahun kemarin gue baru ngedenger lagi lu bikin, sekarang lagi bikin lagi nggak? Ya dong. Kita tuh pokoknya ya prinsipnya benar. Maksudnya selain mengikuti, memang yang terberat dari band generasi lama ya gitu, maksudnya ya generasi kita dan sebelumnya juga gitu adalah untuk keep up sih sama zaman gitu. Awalnya jujur dulu kayak nggak mau in denial juga sama untuk mengikuti enggak kok kita masih bisa kita, tapi kenyataannya kita keseret akhirnya menyadari wah kita harus merubah gaya, ngerubah sistem, gimana cara biar tetap bisa memperpanjang nafas bandnya, karena kenyataannya di pasaran generasi kan berputar yang dengerin musik. Nah musik kita tuh ternyata masih relatable banget gitu sama selalu ada pendengarnya gitu. Ya PR-nya adalah konsistensi itu adalah hal yang tersulit gue rasa. Kalau untuk tetap semangat bikin karya, bikin lagu konsisten, misalnya kayak anggaplah sebulan misalnya bikin 1 lagu 2 lagu tuh kayak aduh gila, ternyata berat ya gitu. Maksudnya mungkin dulu ini didikan karena kita label ya gitu, didikan label kan banyak nunggunya gitu ya. Jadi kayak sekarang nggak ada yang ditunggu gitu. Jadi kan anytime bisa rilis. Udah nggak ada tanggal baik lah, tanggal buruk dulu mah. Dulu ya ini kayaknya feng shui-nya kurang bagus nih tanggal ini tuh. Jadi maksudnya udah Ramadan asli dulu tuh ya tahu sendiri yang punya label juga ya Chinese ya, percaya feng shui. Sekarang sama aja. Jadi kayak maksud aku tuh sekarang tuh justru kitanya yang harus lebih proaktif gitu. Makanya ya setiap kali kita ada meeting ya dengan ini kan juga tim yang baru gitu. Jadi ya berusaha untuk saling menyemangati aja, ayo guys gitu, kita mesti konsisten, mesti bisa nih kalau mau target misalnya pendapatan setahun sekian ya kita mesti bikin ini, apa yang mesti kita bikin kayak gitu-gitu. Sekarang jadi harus kayak gitu. Iya gitu. sih, akhirnya menjadi kayak satu perusahaan ya. Betul, banget. Ya kan? Emang terakhir maksudnya semenjak perombakan si 2019 kayak 6 tahun itu deh, dari 6 tahun lalu udah treatmentnya udah kayak perusahaan. Jadi kita emang udah meeting akhirnya kita memutuskan kayak oke, kita akan men-treat si 10 to 5 ini sebagai perusahaan. Iya. Yang dimana which is ada saham dan segala macam ya. Iya, ada share, ini adalah apa, Bapak gitu. Arif segala macam. Kirain si Arif. Gue udah tahu tuh. Gue udah tahu. Dapat. Masuk. Jadi ya udah emang kita udah konsepnya seperti itu gitu. Jadinya ya kita akhirnya mencoba untuk istilahnya ngerapihin lah strukturnya. Sama kayak katalog lagu juga gitu kan nggak dirasa coba. Oh iya itu harus dirapihin tuh benar. Iya, album tuh udah 10 gitu, terus kayak lagu-lagu ada di mana lah apa ya, apalagi sekarang urusan royalti dan segala macam. Jadi kita tuh nerapin katalog itu kan kerjaan admin. Maksudnya dulu mana pernah sih kita selama di label mikirin kayak gitu. Tadi sih kerjaannya. Kayak sekarang itu aset. Itu. Jadi ya itulah maksudnya yang dibenahi, better late than never ya. Emang kalau dipikir-pikir kita udah 21 tahun bersama tapi baru ngebenahin bandnya ya baru 6 tahun ini gitu secara di treat kayak perusahaan. Tapi daripada telat. Betul. Iya karena ya udah beda gitu. Tapi enaknya apa coba? Yang tadi gue bilang pada tahun 2003-2004 lu sudah mengeluarkan gaya yang seperti ini. Jadi disebutnya adalah gaya lu tuh ini. Tahun 2000 sekian kan 2006, 2007 kan mulai dengan gaya ini. Keluar lagi. Jadi sampai sekarang tuh gaya ini tuh udah menjadi kayak apa ya? Kayak udah menjadi part of music yang bukan niche lagi ibaratnya gitu lah.
Jadi menurut gua effortnya sudah effortless sih sebenarnya, karena lu mengeluarkan jenis musik lu yang sekarang diterima banget di permusikan gitu. Iya. Nah waktu pas gua ngedenger gitu ya lagu-lagu lu, iya dia banget lagi, tapi zaman sekarang banget gitu. Jadi kalau yang pemain musik dulu kan pengen dikekini-kekiniin bingung. Iya. Cing cek bila nggak bisa. Udah ballad aja udah jadi gimana. Ya, lu memang udah begitu gitu ya. Pas yang gue ketemu si anak-anak T5, pas gue dengerin, iya lagi lagu dia di aransemen lu jadi kayak lu, lagu lu di aransemennya jadi kayak dia gitu kan. Oke sih. Nah sekarang apa yang lu lagi bikin? Kita sih lagi mencoba untuk Banyak collab ya. collab. Kalau Kita email mau lagi bikin kupluk jaket. Kos kaki nih. Ini baru jempol. Gede amat ya kakinya. Gede amat. Baru jempol. Jadi kita pengen lagi package. Iya, rencananya. Repackage. Lagu-lagu yang lama itu. Iya. Oke. Lama itu mau kita repackage dan kita sih pengennya semuanya kolaborasi ya. Wah, cakep tuh. Gitu. Jadi kan kita berangkat dari ya kita selalu ada Dari rumah. berangkat dari Dari rumah. rumah tadi. Tim meeting lah ya. Maksudnya mengkurasi 10 lagu terbaik berdasarkan data digital. Jadi berangkat dari data itu, kayaknya nih 10 lagu terbaik ini patut mendapatkan kesempatan lagi gitu untuk digoreng lagi lah gitu. Kita coba jual lagi dengan cara Collabs. ulang, ya dan collabs gitu ya. Nah, yang sudah berarti satu tuh. Yang sudah satu. Yang sudah satu. Yang sekarang mau lagi ada lagi. Ada. Sebenarnya yang masih tersimpan 2 ya. Maksudnya kemarin kan cuman mungkin nggak masuk DSP. Kita sempat collab sama adalah 2 artis dari label Sony yang baru dirilis sebenarnya. Tapi ini nggak masuk DSP, maksudnya nggak masuk ke. Ya dia hanya cover YouTube aja. Iya, kita hanya untuk cover YouTube. Jadi cover to master ya. Iya, tapi lumayan nih lagu ini sebenarnya bukan lagu hits, tapi ternyata Tapi lagu kalian. lagu kita, cuman artis ini kebetulan suka sama si lagunya, jadi akhirnya kita collab bareng, lalu ada konten-konten kreasi collab bareng, jadi bolehlah untuk karena dan dia Gen Z gitu. Jadi lagu yang mana? As Long As I Got You, lagu bahasa Tapi nggak ada di DSP. DSP nggak. Yang versi ini nggak ada. Tapi kalau tapi aslinya yang itu masih ada. Gitu. Nah, yang nanti lu bikin mau keluarin di DSP yang collab dengan siapa dan? Nah, ini nanti. Ini kan pasti pas keluar sudah tayang nih. Sih, iya. Udah. Apa? Ini kita mau collab dengan sebuah grup Iya. Oke. yang isinya cowok semua. Oh, Trio Libel. Nggak salah sih. Andai kan. Tapi bukan Trio Libels. Dia isinya itu Mas Naid Group. Itu lagi. Bukan. Kalau Ari Bowo tuh apa ya? Ngomong itu Gue ngefans banget dulu. Gue kalau kacau sih. Oke. Kita sama boy band. Sama-sama. Namanya apa? Namanya Hancurkan. Smash. Oh, Smash. Smash bukannya udah memang masih ada? Masih Nah, ada. Smash itu kan yang awal-awal kayak K-pop itu kayak K-pop. Iya, nah thanks to K-pop nih, kan karena K-pop wave-nya nggak kelar-kelar nih ya, jadi boyband Indonesia tuh sebenarnya lagi terpikir untuk kembali lagi. Oh iya dong, harusnya gitu ya, masa Harus kalah sama gitu. K-pop kan. Iya. Nah ini Smash termasuk yang salah satu yang ya karena kita juga udah berteman baik sama salah satu personilnya kan Rafael, jadi kayak udah yang ya udahlah gitu saling menyemangati aja, yuk kita gas lagi gitu. Oke, berarti sistemnya masih sama. Lagu yang lama di rearrangement. Iya, rearrange. Plus Featuring mereka. Yes. Berarti mereka yang bawain lagu lo. Tapi nggak lu bawain lagu mereka juga kan? Bukan sistem yang kayak kemarin sama itu ya. Beda. Jadi featuring ya. kita juga main. Iya, lu main, mereka nyanyi berarti plus lu. Iya. Mereka tuh berapa orang sih? Mereka sekarang berlima. Oh, berenam. Wah. Tadi bertujuh. Judulnya lagunya mana? Judulnya Aku Ada Rahasia, lagu bahasa Indonesia. Aku Ada Rahasia, nanti gue puter di sini. Yeay. Ini sama Smash. Kalau kalian tahu Smash, pernah ada di gue Bisma waktu itu. Oh, bisa. Oh iya. Bisma pernah. Itu kaget juga gue tuh. Bisma itu ininya nggak ada. Apa itu? Apa itu? Tangannya putih. Jarinya iya. Dia
ternyata tawuran. Wah, gokil boyband main aja kayak rock and roll aja. Bener itu anak pernah di sini juga. Jadi nanti gue puterin di sini di caption ada linknya. Jadi kalian lihat. Yes. Nanti komen karena kita itu di komen seneng karena pasti udah dengerin gitu. Iya dong. Oke, lagu ini prosesnya bagaimana? Lu label atau bukan? Bukan. Enggak. Wih, Kita 10 to 5. Sendiri lagi. Pak CEO nih yang membiayai. Self-funded. Oh, self ya. Self-funded. Jadi kebetulan setiap kita manggung itu selalu ada penyisihan. Oh, Iya. memang udah ada gitu ya. Ada. Kita tuh pakai financial ini gitulah. Pokoknya kita pakai financial management Wah, gitu. kalian keren Kantor. sih. Jadi Iya sih. biar diatur tuh yang namanya buat kas, buat infak, sodako, buat apalah segala macam. Ini ya buat kalian band-band ya, kata-kata itu bener nih kita harusnya melakukan ini nih. Iya. Ada jadi akhirnya jadi ada Sesuatu. tertata lah ya. Iya. Kalau nggak kayak gini nggak ada tabungan. Iya. Jadi sistemnya juga kalau manggung sistem bagi atau gaji? Jatuhnya sih gajian per bulan gitu, fleksibel aja. Jadi benar-benar kayak kita hitungannya benar-benar kayak perusahaan aja. Iya. Itu pernah dilakukan dulu sama siapa? Coba. Naif. Oh. Makanya Naif besar dulu. Karena gitu kalau kita kan keluar selesai manggung punya duit. Iya, Kalau Naif mah enggak, ntar aja setiap tanggal segini ada gajian. Iya. Tapi ya itu juga tergantung kondisi sebetulnya. Kalau kita lagi butuh ya kita udah duluan juga. Ya itu kan kasbon namanya. Betul. Kasbon. Kasbon ke Pasio lagi dong. Spasionya Kasbon. Pasio juga kasbon. Itu diciptakan buat siapa? Buat gue. Oke. Oh, jadi udah enak ya. Kalau untuk kalian sih udah ada ibaratnya udah ada timnya yang ngurusin itu. Iya. Terus kalian terlibat sebagai owner juga di situ. Jadi sama-sama memikirkan how to membuat nanti mau Treatmentnya. kemananya ininya segala macam. Proper lah, karena kan kita juga mesti mikirin apa namanya kayak pajak segala macamnya gitu. Mungkin dulu mungkin ya ignorant ya sama urusan kayak sama gitu. itu, Tapi ya. sekarang emang ya udah harus dipikirin ya, kita juga ada sisi sedekahnya gitu. Lalu tanpa terasa bagus justru karena sistem kayak gini tiap kali ngecek misalnya kasnya ada berapa, oh gede juga ya tabungan misalnya gitu. Jadi kita malahan jadi lebih ngerasa wah kita aman nih, masih bisa ada budget buat promo atau ada budget buat ngapain, ada budget. Jadi untunglah ada sistem ya, ada financial management kayak gini, karena kalau enggak ya duit akan habis di tangan kita sendiri juga gitu, nggak jadi sesuatu gitu loh maksudnya. Karena tujuannya emang kita mau bikin townhouse ya. Kos-kosan ya kita ya. Kos-kosan berapa kamar gitu. Anjing berapa kamar lagi. Kayak senior kita Empai itu bapak kos banget. bapak kos tuh Kalau bener-bener. pintunya berapa pintu dia? Makanya. Cuman saya bingung ada jendelanya nggak nih? Karena disebutnya ada 20 pintu, 30 pintu. Dia nggak nyebut jendelanya. Bener. Oke. Berarti ini konsep akan 10 lagu yang teratas tadi akan ada nih kolaps berikutnya. Akan ada. I Will Fly udah ada belum keluar? Belum. Jagoan belum dikeluarin. Belum. Save the best for last. Iya benar. Tapi Kita tuh kadang ya kalau hati-hati lagu-lagu. loh. Nah, jangan save the best for last dong. Tuh. Kalau ini bisa dikeluarin dan ternyata gong kan ke semuanya ngikut sebenarnya. Iya, gitu benar juga. betul. Tapi sebetulnya sih lebih ke kita belum menemukan Namanya apa collapse-nya. collab-nya Iya, sama iya. siapa itu sih. Tapi gue pengennya sih lu collab sama yang sekarang lagi naik sih. Gue yakin sih semua nih artis-artis yang baru ya, yang milenial itu. Milenial kan mereka bukan Gen Z, tapi Gen Z yang seneng ya. Mereka pasti terhormat banget bawain lagu I Will Fly itu. Kayaknya semua pada mau deh. Siapa? Tidak terpikir nih. Tidak terpikir. Iya, Nadim. asli. Makarim. Gue Nadim Makarim. Penyanyi cewek yang lagi top. Nadine. Nadine. Oh Nadine. Nadine Amiza. Oh, Bisa, suka gue. pasti Suka. mau. Yang kok Nadine Makarim lagi terjebak kasus dia. Terus ada lagi siapa lagi? Di otak gue juga itu loh. Iya kan? Iya. Siapa tuh tadi? Apa hubungannya pendidikan? Tapi bener loh, lagu I Will Fly pernah masuk dalam soal Oh pernah. Soal pendidikan. soal Bahasa Inggris. Iya kan? Iya. Gue tuh visioner. Jadi ada lirik I Will Fly, terus lagu ini diciptakan untuk buat siapa? 1, buat pacarnya. 2,
binatang peliharaan. Ketiga ada beneran. 3 buat seru-seruan. Keempat ABCD benar. Gue bilang sama mantan gue kan ya. Ada aja dah. Kalau ini salah satunya nama lu gimana? Ya itu namanya bukan pelajaran bahasa Inggris. Apa? Namanya apa? Sejarah. Yo. Oke juga. Benar juga. Nah terus berarti ini ya lagi dikeluarkan judulnya Kau Ada Aku Ada Rahasia. Aku Ada Rahasia. Yes. Wah ini kenapa ada di sini? Ini juga pasti ada karena saya kan lagunya Rahasia Hati. Rahasia. Betul. Aku ada rahasia, betul. rahasia hati. Nah. Rahasia itu rahasia hati. Iya, tapi itu sama boyband nih, gue pengen tahu nih ya, nanti kita dengerin bareng, Iya. kayak kalian dengerin. Akan keluar jalur kah? Akan menjadikah 10 to 5 yang menjadi kayak Smash? Atau Smash yang tetap ikutin 10 to 5? Atau jadi Blend? Ya itu nanti Harus dengerin, harus lihat di sini. Ya, jadi harus dinilai sendiri. oke, Dinilai kalian nih sekarang kan band. Hah. Manggung masih jalan terus. Tertolong dong ya sama TikTok. Alhamdulillah. Iya kan? Karena lagu-lagu kalian kan banyak tuh di TikTok. Iya. Lagu-lagu yang lama tuh band-band lama tuh keluar terus tuh di TikTok. Iya, Itu yang benar-benar. membuat. Nah, cuman memang orang-orang suka gitu. Wah, lagu itu tahu, yang nyanyi siapa nggak tahu. Iya benar sekali. Nih, kalau yang lagu I will fly gimana kata-katanya terakhir? I will fly I will into fly your to- arms. Ini orang-orangnya. Yang terakhir tuh ini yang booming. Hanya untukmu. Yang gimana tuh? Yang booming tuh kayaknya bahasa Indonesia mungkin lebih ini kali ya di market. Hanyalah untukmu satu. Oh iya, tapi gue mah orang lama yang itu. Jadi kayak emang kayaknya kalau di TikTok mungkin ini nggak tahu nih tebak-tebakan aja sih. Mungkin lagu bahasa Indonesia lebih bisa Lebih bisa naik ya. lebih bisa Karena masyarakat lah. iya mungkin masyarakat ya, gitu. lebih. Gue aneh loh, TikTok tuh bisa. Gue masang gue sendiri, lagu gue sendiri biasa aja. Tapi orang nih Emang? ngelihat jalanan doang gini nih. Iya. Lagunya lagu gue. Wah, yang nge-like berapa ratus ribu. Iya. Nggak hanya di jalanan TikTok apa loh. orang-orang sekarang? Tapi nggak hanya di TikTok loh, itu yang kita heran. Iya. Kayak di YouTube pun, itu yang mengcover lagu kita, viewersnya lebih banyak Jauh daripada lebih kita banyak daripada sendiri yang bandnya ngeluarin. sendiri. Betul. Emang selalu begitu ya. Emang selalu kayak gitu. Ini kayaknya kita kalau mau bikin cover pakai topeng. Iya, jadi nggak tahu ya itu kita ya. Nggak tahu itu Benar-benar. gitu. Oh, Benar juga tuh. Iya, apa kita bikin akun lain? Enggak sih sebenarnya enaknya apa? Kalau yang akhirnya gue lihat ya dari lagu-lagu itu yang paling sederhana yang memang banyak viewernya. Iya. Yang cuman gitar nyanyi sederhana doang, lagunya dipakein reverb dikit gitu. Iya, benar sih, benar-benar. Nah, Kayak itu gue masih Felix, lagu gue ya biasa aja nyanyiin gitu. Jing berapa puluh juta yang lihat dengerin gitu kan? musik-musik simpel tuh ya mungkin lagi apa ya lagi digemari itu dia lah kembali lagi muter ya maksudnya kayak dulu juga kalau dulu kan ada sebutannya easy pop listening katanya gitu kan jadi apa keren banget gitu maksudnya musik 10 to 5 tuh masuk genrenya tuh easy pop atau enggak kayak easy listening pop gitu atau enggak apalah gitu sebutan kalau Karena sekarang easy going ya. easy going ya kalau sekarang ya udah musik senja yang kayak tadi apa jatuhnya kopi kustik yang buat dengerin kopi lah ya emang kita susah sih buat keluar dari ranah itu ya karena emang udah terpatri banget gitu 10 to 5 tuh emang musiknya kayak gitu cuman ya kita mau coba explore aja sih nanti di apa lagu-lagu yang berikutnya Iya. ini. Tapi ya gue seneng sih kalian masih yang penting gitu semangatnya masih sama, setia kalian satu sama lain, terus pola pikirnya terus update maksud gue ya, nggak stuck, Ya. update gitu. Oh kolaps lagi musim, lu harus kolaps, lu ini harus begini harus begini. Jadi ngikutin zaman, lu nggak kaku gitu. Dan itu yang membuat gue bilang wah keren sih. Semangat lu nggak kendor cuman gara-gara viewer kan kalau sekarang kan orang viewer sedikit dia kendor langsung. Betul. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak lihat, dia ingat. Jadi akhirnya gue cuma bilang fans itu bener gak sih? Kayak lu ngefans pasti ada dong satu band ngefans. Kayak gue misalnya Beatles gitu. Beatles udah bubar men. Gue masih ngefans. Berarti ngefans itu gak pernah hilang. Gak pernah hilang. Cuman kadang-kadang suka gak tahu hubunginnya kemana. Betul. Nah kalau ini bisa dihubungin. Nanti gue kasih di sini semuanya nih. Ada dong. Instagram masing-masingnya. Bocorkan. Ada Instagram 10 to 5-nya. Yes. Nanti di caption ada manajernya.
Jadi kalau mau ada kondangan, ada kawinan, ada sunatan, luar negeri juga bisa ya? Oh bisa. Luar negeri juga. Bahasa Inggris aman kan? Aman. Itu kalau saya nggak- Safe. Oh, safe itu bukan Aman. Jadi safe. Jadi ini bisa dan available. Jadi Yes. kalau kalian menganggap memang masih ada ya? Masih dan available. Jadi kalian bisa mengundang mereka, invite mereka, lu tanya apa aja. DM dijawab nggak sih? Jawab pasti. Ini yang ngejawabin ini yang jawab nih. Oke, jadi langsung dijawab ya. Jadi jangan takut. Jangan kalau orang kan soalnya kalau ke nomor tuh suka bingung. Aduh, Betul. takutnya baru ngetik tag. Terima kasih Anda sudah mendengar. Bisnis. Nah, kalau DM kan bisa. Bukan mesin ya. Bukan ya. Jadi kalian bisa langsung hubungin. Tapi good luck for you guys. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Gue seneng banget dan salut gue sama lu. Rif, lu Thank you punya very much. teman-teman yang luar biasa. Ya, gue sangat bersyukur banget dengan kalian semua. Kalau misalnya ini bukan channel sedih-sedih, gue udah nangis kali Wah. ya. Ya, jadi gue seneng sih ngelihat kalian gitu ya. Kalian bukannya lo yang mengaku ini band gue lo bukan, tapi mereka yang mengannounce ini yang punya bandnya, dia harus ada terus. Itu menurut gue wow, jarang. Kadang-kadang sejarah band aja suka berubah, kalian malah mempertahankan. Wah, Iya. mamen. Ya, beruntung banget sih gue. Ya, Ternilai punya teman-teman seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan niat baik kalian ini 10 to 5 besar lagi seperti ini. Amin banget ya. Amin. Udah, pokoknya thank you for coming. Sama-sama. Terima kasih. Rif, sehat lagi Rif. Siap. Pasti Jangan sehat. nggak percaya. Gua juga dulu pernah sakit tapi sehat lagi. Jadi Yes. bisa sehat lagi. Betul. Terus buat kalian tetap keep up kalau kata lu bilang. Yes. Keep up supaya karena gini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Yes. Yang penting, Cakep. Ini kan bukan pantun. Ini bukan pantun, Bos. Saya cuma baca. Jadi kita ya tidak muluk-muluk seperti dulu. Iya, betul. Tapi at least kita juga masih orang tahu bahwa kita masih ada dan berkarya. Iya. Gitu. Jadi buat kalian sukses terus Amin. dan semoga sama Smash Sama Ya. Smash, ya. ini juga bisa menjadi contoh buat yang lain nih. Collab ini bagus nih ternyata ya. Cross fans atau apa namanya disebut? Iya, Cross market, cross fans. Bagus banget. Dan thank you buat kalian yang sudah nonton sampai habis acara Oliver Band. Betul. Thank you. Terima Appreciate kasih. banget. Jangan lupa follow semua Instagram yang gue tulis. Ya. Kalau mau 10 to 5 tinggal langsung DM ke situ dan nanti gue tulis juga nomornya di caption. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasi dinyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye. Bye.